Oke. Ya, udah. Saya Wayan Ayu SD, seorang pecinta pokok dalam Paneli dari Singaraja Bali. Bapak Ibu bisa saya perkenalkan juga untuk lebih detail mengetahui dan pada profil saya bisa berbagi ilmu budidaya paneli sesuai dengan pengalaman saya. Tentu teman-teman sudah sering menyimak di channel YouTube Rinaya Deswi. Para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita terus belajar. Teman-teman, inilah ketika teman-teman yang melakukan pelatihan budidaya paneli berwisata ke Bali dengan mendapatkan sedikit tambahan ilmu pertanian khusus paneli. Nah, hari ini tanggal 18 tadi kita jemput abangnya di airport Ngurah Rai Bali. Nah, beberapa menit kita harus jeda sejenak untuk istirahat anggota dan peserta daripada pelatihan budidaya paneli. Jadi teman-teman, kita bersama dengan Talu Residen. Tadi marketing. Luar biasa. Ini teman punya juga ada Singaraja Pak Mudi. Teman-teman kalau mengikuti pelatihan bonusnya wisata nanti datang aja ke Bali. Ini pagi teman-teman baru bangun itu pagi hari. Mau kita nanti sharing diskusi sama teman-teman petani dari Kalimantan Tengah. Teman-teman ada yang tahu lokasi mana? Tentunya di Bali teman-teman. Salam Rahayu teman-teman. Nah, di sana kita lihat Gunung Agung teman-teman. Terus kita ada itu Bedugul teman-teman. Kalau kita menanam paneli tentu kita siapkan lahan Bapak Ibu. Nah, kalau saya melihat bahwa di Kalimantan itu tentu tidak harus pola sama seperti di Bali seperti ini. Karena kalau ini kita dari segi konstruksi saja ini sampai puluhan juta kita habis. Nah, karena di Kalimantan itu saya tahu saudara-saudara kita memiliki lahan yang luas dan cukup tanam dengan konvensional. Konvensional itu artinya kita nanam paneli dengan tajar hidup ya. Di sana tahu gamal nggak? Tahu gamal ya? Pohon gamal. Tahu. Yang dimakan kambing. Nah, kambing itu pakai tajar ya, pakai tajar dengan tinggi 2 meter. Itu untuk tajar yang rambat tadi kayak gini kan. Itu ditancap dulu dengan panjang 2 meter ya, 2 meter 10 lah karena ditanjap untuk 10 cm atau 20 cm. Jadi nanti tinggi tajar sekitar 1 meter 90 cm. Dan juga nanti akan mengeluarkan tunas-tunas ya, itu untuk sebagai naungan pengganti dari paranet ini ya. Kenapa di sini pakai bangunan greenhouse seperti ini? Karena kita untuk mengantisipasi sinar matahari biar tidak 100% masuk ke tanaman. Karena tanaman paneli ini hanya membutuhkan beberapa persen sinar matahari ya, karena matahari juga penting untuk bagaimana tanaman kita ini mendapatkan proses fotosintesis ya, karena tanaman tumbuhan termasuk paneli ini dia mengolah makanannya dengan sistem fotosintesis juga ya. Nah, itu jarak tanam 1 kali 2 meter kalau yang seperti ini, 1 meternya ke sini, 2 meternya ke sini ya. Nah, nanti kalau Bapak di sana jangan seperti ini karena lahan luas. Bapak yang kesininya 1,5 meter, yang kesini 2 meter jarak tanamnya ya. Pasang tajarnya kayak gini ya. Nah, itu kan di tahap awal kan, tancapkan dulu. Kalau nanam pakai yang pola seperti itu saya kasih tahu itu minimal 3 bulan, 6 bulan sebelum nanam sudah kita dulu tancap dulu itu pohonnya ya, biar ada daunnya ya. Saya yakin ya. Nah, di sini juga saya biar nanti tidak salah. Dalam semua usaha apapun, baik pertanian atau usaha-usaha ekonomi yang lain, kita harus belajar berproses. Ini catatan saya, nanti di YouTube saya bisa ditonton ulang apa yang saya sampaikan, karena di sini pentingnya saya berbagi. Karena ketika kita sebagai petani pun penting yang namanya mindset, pola pikir ya. Pola pikir itu apa? Pola pikir itu bagaimana kita memiliki sebuah tujuan dari apa yang harus kita capai sebagai manusia di hidup ini. Nah, salah satunya kita nanti Bapak Ibu yang datang dari BUMDes apa namanya? Nah, itu akan bisa nanti dibagikan pengalamannya ketika datang ke Bali ke tempatnya Pak Wayan di P4S Petani Muda Keren PPPSB.
Pokoknya naungan ya, kayu yang cepat, yang musim kalau bisa musim kemarau masih bisa keluar daun ya. Ya, itu saya rekomendasikan ya. Oke para sahabat, tadi sudah sedikit saya jelaskan bagaimana caranya kita menanam paneli. Nah tentu hari ini saya sendiri Wayandina Deswi harus berbagi bagaimana kita ketahui bersama saudara-saudara kita beberapa persen warga negara Indonesia dari 280 juta tentu mindset kita berbeda. Nah di sini juga saya sebagai petani merasa terpanggil untuk membagikan moto saya sendiri seorang petani yang terinspirasi dari pohon paneli. Moto saya adalah 5K para sahabat dimanapun. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa membagikan ke teman yang lain karena ini merupakan sebuah motivasi kita untuk membangun kebersamaan untuk meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Nah yang pertama marilah kita semua belajar terus berkomunikasi. Karena komunikasi itu penting ketika kita dilahirkan menjadi manusia di muka bumi ini. Nah, ketika sudah bisa berkomunikasi yang baik, berbicara yang baik, tentu juga banyak orang akan tertarik atas apa yang bisa kita bicarakan. Karena di momen-momen pertama ketika kita menerima saudara-saudara kita, teman tamu dari manapun, bagaimana kita memiliki kesan dengan berbicara yang baik. Yang kedua, bagaimana kita membangun sebuah komunitas, persatuan. Nah, hari ini saya kehadiran Abang, perkenalkan nama Ray dari Bumdes Lihat Rungan. Nah, sama Ibu juga. Saya Ibu Vitaria dari Bumdes Lihat Rungan juga. Abang, Saya Wens dari Bumdes Lihat Rungan. Bapak. Saya sedikit dari anggota Bumdes. Nah, Bapak Ibu ini tentu beliau datang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah ya. Iya, Kabupatennya apa namanya? Gunung Mas. Kabupaten Gunung Mas. Sangat luar biasa teman-teman, Bapak Ibu hadir ke sini ke tempat saya di P4S Petani Muda Keren. Tentu beberapa hal yang ingin dicapai adalah bagaimana bisa membudidayakan paneli ini di Kalimantan Tengah ya. Nah, ini adalah gerakan yang sangat luar biasa. Satu-satunya Bumdes yang punya ide yang sangat luar biasa. Dari kebanyakan Bumdes yang ada yang tentu mungkin sudah memiliki penghasilan yang banyak. Tapi hal yang dilakukan sekarang itu cerminan apa yang menjadi hasil di yang masa yang akan datang yang dilakukan oleh Bumdes tadi. Apa nama Bumdesnya ini? Lihat Rungan. Riak Rungan. Rungan artinya apa? Gelombang air sungai Rungan. Gelombang air sungai. Nah, mudah-mudahan dengan gelombang yang sama frekuensi hari ini saya petani paneli dengan Bapak Ibu yang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah bisa bagaimana meriakkan ini. Meriakkan artinya menyuarakan bahwa paneli ini penting kita budidayakan Bapak Ibu ya. Sehingga dengan paneli ini kita banyak famili-famili baru, dengan paneli kita banyak saudara-saudara baru. Tentu dalam sebuah kehidupan dengan ikhlas kita menanam, tentu ke depan kita akan menjadi hal yang baik juga. Karena apa sih, teman-teman dimanapun Anda berada, yang kita takutkan sebagai umat manusia adalah penderitaan. Nah, orang-orang yang menderita tentu bagaimana orang yang tidak berbuat di dalam hidupnya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Orang yang tidak berbuat terhadap hidup ini, karena kita tahu bahwa di dunia ini kita ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan kita sebagai manusia. Kita di Bali yang menganut yang namanya konsep Trite Karana tentu terus bagaimana kita bersinergi menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia. Hari ini saya sebagai manusia dan juga saudara kita juga datang dari Kalimantan Tengah, kita apa yang kita miliki patut kita bagikan dan apa yang belum kita miliki patut kita minta yang lebih tahu. Nah, marilah kita belajar kepada yang lebih tahu dan berbagi kepada yang belum tahu ketika mereka mau tentunya kan banyak orang hanya mau ingin tahu tapi mereka tidak maunya melakukan nggak melakukan. Ada kemauan. Seperti yang Babang tadi bilang kan instan ya, ingin mendapatkan sebuah hasil tapi mereka lupa untuk bagaimana membuat proses sebab akan adanya, karena sebab-sebab inilah yang akan membuat sebuah hasil kan gitu Bapak Ibu ya. Nah hari ini mudah-mudahan saudara-saudara yang Bapak Ibu yang dari Kalimantan Tengah bisa menerima apa yang tadi saya sampaikan. Nah pemupukan tadi mungkin sudah sedikit jelas ya Pak ya. Iya. Nanti kita pakai pupuk organik cair juga. Nanti saya kasihkan juga nanti beberapa mereknya lewat WA. Dan beberapa modul harus dipelajari. Nah yang kita budidayakan di Bali menyambung apa yang tadi saya sampaikan, ini adalah jenisnya planifolia. Jenis paneli ini adalah planifolia, varietasnya Pania 1 unggul. Pania 1 unggul itu apa kelebihannya saudara-saudara? Memiliki hasil produksi yang lebih banyak dari Pania-Pania yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah itu, maka cara membudidayakan satu masalah krusial
yaitu busuk batang. Maka daripada itu jaga kelembabannya Pak ya. Medianya kalau ada curah hujan ya. Nah, nanti lakukan pengaturan surut yang baik. Habis ini naik kayak ini kan, kasih turun lagi. Karena paneli ketika dia masih nanti ada ujungnya ya, pucuknya, dia akan berbunga ya Pak. Sampai sebanyak-banyaknya nggak buka. Ini wajib adakan pemupukan pucuk. Nah, kenapa ada melakukan pemupukan pucuk baru akan mengeluarkan bunga? Karena ibarat ini kita manusia dilahirkan ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ya. Yang perempuan kalau dia tidak pernah menstruasi, dia tidak akan pernah hamil. Itu juga paneli ini. Nah, bisa dipahami gampang kan? Maka paneli ini ketika kita mau jadikan proses pembuahan berarti ini paneli ini cewek. Nah, cewek ini harus menstruasi. Tanpa menstruasi berapa kali berhubungan, berapa kali dirawat, nggak akan dia hamil. Begitu juga tanaman. Karena contoh-contoh yang bisa dipahami yang saya bisa sampaikan ke petani ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini juga nanti kita harus rajin tentunya merawat, kasih. Kalau pas di masa pertumbuhan dari baru nanam sampai 1 tahun itu kita lebih ke perangsang pertumbuhan ya. Kasih pemupukannya. Nanti kalau sudah pas 1 tahun lebih 14 bulan lebih ke pupuk organik yang perangsang bunga dan buah. Apapun saya rekomendasikan ketika pupuk itu sudah beredar di pasar Indonesia karena sudah ada beberapa lembaga yang mensurvei itu memberikan semacam sertifikat produk itu layak dipakai oleh petani ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin cukup begitu dulu. Nanti terakhir video saya minta kesan dan pesannya, tapi hari ini kita sharing dulu. Tutup next.